umat dari dua kelompok. Satu kelompok mujassimah, kelompok yang menjisimkan, menyerupakan Allah atau menghukumi Allah, mensifati Allah dengan sifat jisim. Dia tidak bilang Allah serupa dengan makhluk, tapi dia menyebutkan karakter yang sama dengan makhluk. Itu disebut mujassim. Kalau yang menyerupakan zat dengan makhluk disebut musyabbih. Paham? Apa beda musyabbih dengan mujassim? Musyabbih tasbihuz zat, menyerupakan sampai kepada zat. Kalau mujassim menyerupakan sifat. Lalu kelompok yang sekarang menyebut dirinya Wahabiyah Salafiyah masuk yang mana? Kita langsung aja Pak ya. Kenapa saya berani menyebut begini? Karena mereka sudah mulai memfatwakan dalam kajian-kajian mereka akidah Asy'ariyah itu dhalah, sesat, firqatun dhalah. Benar gak? Antum sudah dengar belum? Mau diam? Diam dosa besar antum. Apalagi ustadz diam. Udah gak boleh diam. Ini sudah perang Pak. Mundur sama dengan al-firar minaz zahaf. Orang yang mundur tidak mau maju terus pada saat segenting ini, dia sama hukumnya ketika berperang mundur lari dari peperangan. Dosa besar gak? Jadi mulai detik ini tidak ada lagi ceritanya Ustadz sudahlah, gak ada cerita begitu. Antum gak ikut, keluar barisan. Kita tetap berjuang, memperjuangkan akidah yang moderat, walaupun gayanya sangar-sangar dikit ya. Mereka sudah berani Pak sekarang. Dan sudah kejadian di tetangga antum sebelah Pekanbaru. Beberapa bulan yang lalu mereka bilang NU Muhammadiyah Jamaah Tabligh ya. Dia ngomong begitu kan? Sesat. Benar kan dia ngomong begitu? Aslinya begitu Pak, walaupun sekarang minta maaf. Dia kalau ke belakang sama, dia ngomong begitu lagi. Itu namanya taqiyah. Ternyata taqiyah itu tidak hanya milik Syiah Rafidah, tapi juga milik Wahabiyah. Jadi mereka benci sekali tuh sama orang itu tuh. Karena NU Muhammadiyah masih mayoritas umat Indonesia, mereka minta maaf Pak. Coba kalau sudah minoritas, digilas oleh mereka itu. Nggak usah jauh-jauh, masjid aja lah. Masjid kalau udah dikuasai gimana? Wah habis, kunut habis, zikir habis. Katanya mengerti ikhtilaf, tapi kok giliran beda dikit mereka nggak mau toleransi. Kita sih gak ada masalah orang gak kunut subuh, yang penting jangan membatalkannya. Kita gak masalah juga kalau orang gak ikut akidah Asy'ariyah, yang penting dia percaya qul huwallahu ahad, selesai kan. Dia gak perlu tahu sifat 20, yang penting dia syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi sekarang gak ngerti terus ngomong akidah Asy'ariyah sesat. Antum sudah lihat kan orang-orangnya? Orang-orangnya jelas. Mereka karena gak bisa masuk, mereka katanya ustadz sunnah, kita juga hafal sunnah. Mereka katanya ikut Rasulullah, kita punya sanad ikut Rasulullah Sallallahu Alaihi. Susah mau masuk di mana? Wah cari nih wilayah muamalat, cari tema bank. Nah ini paling gampang nih, pakai tema bank. Sekarang mereka sudah boleh menghalalkan riba. Loh bank beda dengan riba bro. Bank ada nggak di zaman Rasul? Nggak ada. Maka hukum tentang bank akan selama-lamanya diperdebatkan. Namanya fikih. Namanya fikih. Antum boleh beda sama aneh, nggak ada masalah. Ustadz, saya pilih bank syariah, nggak ada apa-apa. Ustadz, saya nggak mau ikut bank. Aneh panggil sini, keluarin dompetnya, kartu-kartunya semua. Kita keluarin mana banknya, sama nomor-nomornya sekali. Loh Ustadz, ini perampasan. Bukan, katanya antum gak ikut bank lagi, gak mau ngambil bank. Itu kartu-kartu bank. Handphonenya cek, ada uang digital gak di situ? Ada. Transfer ke kita aja. Mau?
Jadi kalau ngomong anti bank, pikir dulu. Itu fulus namanya rupiah. Yang buat siapa? Bank. Bank itu sistemnya apa? Bank Indonesia konvensional. Mikir dulu kalau mau mengharamkan sesuatu. Panjang ceritanya. Saya nggak ngajak antum nambung ke bank konvensional, nggak. Kita penganjur bank syariah. Cuma tidak mengharamkan mutlak bank-bank yang ada itu. Kecuali bank Toyib. Jadi dicari tuh, nggak bisa lewat akidah, nggak bisa lewat hadis, nggak bisa lewat mazhab, nggak bisa lewat sanad, nggak bisa lewat tasawuf. Lewat apa lagi? Lewat muamalat. Nggak bisa juga. Wah, ada tema baru nih, Taliban. Nanti nih ustadz-ustadz ini bakal diadu dengan tema Taliban. Saya mau tanya, kalau saya sepakat dengan antum, ini nambah iman nggak masalah Taliban? Kalau kita beda, nambah iman nggak? Enggak. Terus kalau beda opini boleh nggak? Boleh. 2024 nanti pilihannya nggak tahu ada berapa orang nih. Kalau nanti UZR pilih A, Ustadz Arnof pilih B, gimana? Boleh nggak? Ayo, boleh nggak? Yang bilang boleh waras. Boleh nggak? Boleh nggak? Pada takut nih. Karena habis trauma 2019 ya. 2019 beda pilihan, beda iman. Satu surga, satu neraka. Lo yang dipilih jadi menteri. Pak Ustadz, nanti kita coblos jadi menteri Ustadz. Nyesel juga kita tengkar-tengkar dulu ya. Mohon maaf kalau dulu yang tengkar sama saya ya. Afwan. Kita nggak mau mengulang kesalahan itu 2024 kalau masih ada pemilu, Pak. Jika bab ibadah boleh berbeda, masa bab siasah politik gak boleh beda? Maka kami ingatkan terus dan tolong para asatidz edukasi, dewasakan umat setiap saat bahwa berbeda itu biasa. Mau biasa? Ya. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah sekarang yang dulunya jadi tema biasa, sekarang jadi tema luar biasa. Nanti besok pagi akan ada pembahasan khusus mengenai yang paling ujung itu. Jadi akidah Ahlus Sunnah intinya ada pada tanzih, mensucikan persepsi kita mengenai Allah Subhanahu wa ta'ala.